Oke guys, kali ini kita akan berburu sakura. Yo, halo guys. Seperti yang kalian tahu, saya kan sedang di Jepang, dan kalau sudah ngomongin Jepang pastilah kita muncul langsung sakura. Nah, sambil jalan-jalan, sambil berburu sakura, saya mau kasih info rahasia tentang sakura. Jadi sakura ini ternyata dia itu masih satu family dengan bunga mawar. Ya, bukan keluarga dekat sih, keluarga jauh, ibaratnya sepupuan lah. Jadi sama kayak saya sama Bradley Cooper, masih sepupu. Jadi dia masuk ke family Rosaceae. Entah bacanya Rosaceae atau Rosaceae, pokoknya itulah Rosaceae. Sebenarnya sakura ini bukan cuma ada di Jepang, tapi di mana-mana juga ada. Kalau di Keminggrisnya di Amerika itu namanya cherry blossom. Bahkan di Surabaya juga ada. Wah, itu Bu Risma hebat nanam sakura. Kalau spesies sakura yang banyak di Jepang ini seperti yang banyak di sekeliling saya ini, itu namanya Somei Yoshino. Bunga sakura ini biasanya umurnya relatif pendek, paling sekitar 16 sampai 20 tahun saja sudah mati. Tapi duduk dulu. Tapi ternyata ada juga satu pohon sakura yang paling tua di Jepang, itu umurnya lebih dari 2000 tahun. Itu namanya Jindai Sakura. Itu ada di Jiso Temple di daerah Yamanashi. Jindai Sakura. 2000 tahun, Pak. Jadi sperma saja sebelum jadi. Bunga sakura ini bukan ada terus-terusan, tapi dia pohonnya ada terus-terusan. Tapi mekarnya bunga itu cuma ada di awal musim semi saja, yaitu sekitaran akhir Maret sampai awal April, paling maksimal sekali pertengahan April lah. Ini sakura sudah hampir puncaknya. Nah, ini juga ada semacam arena bermain untuk anak-anak. Bagusnya ini nama tempatnya Hijiyama Park. Sakura blossom ini menandai juga dimulainya musim semi. Kebetulan juga di Jepang segala-galanya itu hampir semuanya itu dimulai bersamaan dengan bunga sakura, ya tahun fiskal ekonomi, kemudian tahun ajaran baru. Benar-benar sakura mekar itu jadi semacam penanda dimulainya segala macam. Nah, di Jepang ini dalam menyambut mekarnya bunga sakura ada kegiatan yang namanya hanami. Jadi hanami ini kalau diartikan secara harfiah itu artinya melihat bunga. Hanami ini kegiatan piknik di bawah bunga sakura, di bawah pohon sakura gitu. Jadi orang ada bakar-bakar ikan, bakar cumi, bakar daging, yakiniku dan sebagainya, sambil minum, biasanya minum alkohol lah, atau ocha. Ocha itu tehnya Jepang. Ya, sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngumpul-ngumpul. Karena biasanya kan itu orang Jepang itu kan kerja di mana-mana. Jadi mereka ketemu, ngumpul sama teman, sama saudara dan sebagainya. Siang, hai. Mana ini? Ulang selamat siangnya gimana? Selamat siang. Siang gitu. 1, 2, 3 loh. Oh ya, 1, 2, 3. Selamat siang. Oh ya, Kita selamat malam lah. Bukan. Sudah malam belum? Oh, nyari waktu action aja. Kita sedang
Ada lagi guys, ternyata daun sakura itu dan juga kelopak bunganya itu bisa dimakan. Jadi mirip bunga apa itu namanya, di Indonesia kan ada juga yang kelopak bunganya bisa dimakan. Kemudian ada juga kelopak sakura itu diasinkan, nanti jadi yang namanya sakura sake. Nanti itu sudah kering kan, diasinkan, udah kering, diseduh dengan air panas, udah jadi deh minuman sakura. Rasanya enak. Layaknya bangsa timur, orang Jepang juga suka dengan simbol-simbol itu kan. Nah, sakura ini juga ada simbolnya. Jadi dia itu simbol kecantikan, keanggunan, dan kerapuhan. Jadi sesuatu yang cantik, anggun, tapi rapuh dan bersifat sementara. Jadi hanya temporary. Maksudnya begini, kita harus menghargai segala hal yang kita punya itu, terutama yang bagus, karena tidak ada yang abadi. Jadi filosofi di Jepang dengan bunga sakura itu seperti itu. Nah, selain yang saya bilang tadi juga, ini sakura ini kan karena dia hadir di awal, dia juga adalah simbol dari permulaan. Kalau mulai usaha, kebanyakan orang Jepang ya gitu, dia nyarinya pas musim sakura mekar, mereka mulai usaha baru, karena ya memang itu kan tahun fiskal dimulai dengan bunga sakura, tahun ajaran baru juga. Nah, saya kan tinggal di kota Hiroshima namanya. Di Hiroshima ini ada yang namanya Sukeyeng, itu semacam kebunnya kota. Kalau zaman dulu itu punyanya bangsawan mana gitu. Nah, sekarang jadi milik pemerintah. Setiap menyambut sakura, mereka mengadakan namanya Sakura Illumination. Kebun ini biasanya buka sampai jam 6 sore saja, tapi khusus selama Illumination ini buka sampai jam 9 malam. Jadi nanti mereka pasang segala lampu segala macam untuk menerangi cahaya untuk menerangi sakura itu. Wah, keren banget, men. Nah, itu tadi beberapa info tentang sakura. Kita lanjutkan jalan-jalan ya. Ciao, thank you. Jangan lupa subscribe loh guys.